Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiza Zaskia dari kelas AB dengan NIM terakhir 550 akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Langsung saja pada pengertian dari asam amino itu sendiri. Asam amino adalah bahan pembangun protein sebagai unit monomer atau blok bangunan protein yang bergabung bersama secara kovalen dalam ikatan peptida. Semua protein tersusun dari 20 asam amino yang sama. Setiap asam amino memiliki struktur dasar yang sama dari atom karbon pusat yang terikat pada gugus amino atau NH2, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen atau H, dan gugus R atau rantai samping. Nah, ini untuk struktur dari asam amino sendiri, dia memiliki satu unsur karbon C pusat. Ini dia memiliki satu atom C pusat. Nah, lalu di sampingnya ada gugus amino, ini gugus amino atau NH2. Lalu ini ada gugus rantai samping. Ini setiap asam amino bisa berbeda-beda. Lalu ada hidrogen yang terikat juga dengan atom C-nya atau atom karbon. Lalu ada gugus karboksil, COOH. Nah, ini gugus karboksil. Begitu struktur dari asam amino. Selanjutnya ada protein. Protein adalah suatu makromolekul yang terdiri dari asam amino yang tersusun atas atom nitrogen, karbon, oksigen, dan hidrogen, serta beberapa dari asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cystein, dan cystein yang saling terikat melalui ikatan peptida. Asam amino penyusun protein dapat dibedakan menjadi ini 2 peptide, yaitu 2-10 asam amino, polipeptide 10-100 asam amino, dan protein lebih dari 100 asam amino. Jadi, protein ini merupakan gabungan dari beberapa asam amino. Ini bisa 2-10 namanya peptide. Kalau 10-100 namanya polipeptide dan protein. Lebih dari 100 asam amino. Nah, ini untuk struktur dari protein sendiri. Hampir sama seperti asam amino, mungkin ini adalah gabungan dari asam amino. Selanjutnya ada contoh rantai samping. Nah, rantai samping atau R tadi itu memiliki gugus yang berbeda-beda. Ini gugus R adalah bagian dari asam amino yang membedakan satu asam amino dengan lainnya, menentukan sifat kimia seperti polaritas, muatan, kelarutan, dan kemampuan membentuk ikatan. Lalu berperan penting dalam kestabilan struktur seperti gugus tiol pada cystein yang dapat membentuk ikatan disulfid. Nah, ini sebagai contoh pada asam amino yang pertama ada glisin. Glisin dia memiliki rantai gugus R atau rantai samping itu berupa H. Nah, ini namanya glisin. Kalau yang sampingnya dia sudah berbeda namanya. Itu ada alanin. Dia memiliki rantai samping berupa metil atau CH3. Nah, ini ada valin, itu CH. Lalu ada cabang, itu ada CH3 dan CH3. Begitupun seterusnya. Ini juga ada serin. Ya, serin itu CH2, lalu ada gugus OH atau alkohol ya.
Nah, ini dia memiliki dari setiap gugus amino atau setiap asam amino memiliki rantai N yang berbeda untuk membedakan satu rantai amino dengan rantai amino yang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis dari protein. Dibagi menjadi 3, ada protein fibrosa, protein globular, dan protein konjugasi. Yang pertama, protein fibrosa adalah protein serat atau struktural yang bertugas membentuk kulit, otot, pembuluh darah, dan rambut. Protein pembentuk tersebut diantaranya ada kolagen, elastin, dan keratin. Selanjutnya, ada protein globular, merupakan protein larut yang termasuk yaitu albumin pada telur atau serum dan globulin dalam serum dan Hb yang bertanggung jawab atas pengangkutan O2 dalam darah. Yang ketiga ada protein konjugasi, yaitu protein yang berhubungan dengan suatu bagian non-protein, misal dengan karbohidrat, itu ada mukoprotein dan glikoprotein, dengan lipida, lipoprotein, dan lain-lain. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino. Ini klasifikasi asam amino dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan rantai samping. Ini rantai samping, ada asam amino polar, asam amino non-polar, dan asam amino dengan R bermuatan negatif, asam amino dengan R bermuatan positif. Selanjutnya ada berdasarkan kemampuan sintesis, itu ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Langsung saja saya bahas yang pertama, yaitu berdasarkan rantai samping atau gugus R-nya, itu ada asam amino polar, itu tidak bermuatan. Asam amino ini memiliki rantai yang suka air atau hidrofilik karena mengandung gugus fungsional polar seperti hidroksil atau OH atau amida CONH2. Nah, untuk karakteristiknya, dia cenderung berada di bagian luar struktur protein yang bersentuhan dengan air, seperti contoh serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, glutamin. Selanjutnya, ada asam amino non-polar. Jika asam amino polar tadi suka air, maka asam amino non-polar ini merupakan memiliki rantai samping yang tidak suka air atau hidrofobik. Rantai sampingnya biasanya berupa hidrokarbon alifatik atau aromatik yang tidak memiliki kutub muatan. Cenderung bersembunyi di dalam struktur protein, menjauh dari air, untuk menjaga stabilitas dari protein. Contohnya ada glisin, alanin, valin, leusin, dan lain-lain. Selanjutnya, asam amino dengan R bermuatan negatif atau asam. Rantai ini atau rantai samping asam amino ini memiliki gugus karboksilat tambahan atau COO tambahan yang melepaskan proton pada pH fisiologis sehingga menjadikan bermuatan negatif. Nah, untuk asam amino dengan R bermuatan negatif ini sangat hidrofilik dan sering terlibat dalam ikatan ionik atau jembatan garam di dalam protein. Contohnya aspartat dan glutamat. Selanjutnya ada asam amino dengan R bermuatan positif atau basa. Rantai samping asam amino ini mengandung gugus amino atau nitrogen tambahan menerima proton pada pH fisiologis sehingga menjadikannya bermuatan positif. Pada asam amino dengan R bermuatan positif ini sangat hidrofilik dan sering berinteraksi dengan molekul bermuatan negatif seperti DNA dan RNA. Contohnya ada lisin, agrinin, histidin. Selanjutnya ada berdasarkan kemampuan sintesis atau kebutuhan dari tubuh,
itu ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia atau disintesis dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, asam amino ini wajib didapatkan dari asupan makanan sehari-hari. Contohnya ada histidin, isol, leusin, lisin, dan lain-lain. Untuk yang terakhir ada asam amino non-esensial. Asam amino ini dapat disintesis sendiri oleh tubuh melalui jaringan metabolisme internal atau biasanya menggunakan senyawa antara siklus Krebs atau glikolisis. Kita tidak wajib mendapatkannya langsung dari makanan. Tidak sama dengan asam amino esensial yang wajib didapatkan dari asupan makanan sehari-hari. Contohnya dari asam amino non-esensial ini itu ada alanin, asam aspartat, asam glutamat, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur dari protein. Ini mulai dari struktur protein yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, untuk struktur protein yang sekunder, ini merupakan tingkatan struktur yang paling sederhana atau yang paling dasar. Struktur primer merupakan urutan linear asam amino yang saling berikatan satu sama lain. Jadi pada struktur primer ini merupakan gabungan atau asam amino yang saling berikatan. Ini ada ser, gli, val, ala, gli lagi, lalu ada protein, pro. Nah, ini gabungan dari asam amino atau beberapa asam amino membentuk satu rantai lurus mirip kalung atau manik-manik gitu. Nah, selanjutnya ada struktur sekunder dari protein. Nah, ada dibagi menjadi dua, ada alpha helix dan beta set. Nah, rantai struktur sekunder ini atau sekunder struktur itu rantai linear asam amino pada struktur primer mulai melipat akibat adanya ikatan hidrogen antara atom-atom pada tulang punggung atau peptida. Nah, ini strukturnya ada dua, alpha helix dan beta set. Nah, untuk alpha helixnya itu struktur yang melingkar atau memuntir seperti pegas atau tangga darurat spiral. Ini seperti pir. Lalu jika beta set itu strukturnya melipat-melipat bolak-balik membentuk lembaran yang sejajar. Ini jadi sejajar. Ini jika alpha helix itu seperti pir dan beta set itu sejajar. Ini seperti zigzag tapi sejajar. Nah, selanjutnya ada struktur tersier, yaitu struktur sekunder dari alpha helix dan beta set itu mulai melipat lebih lanjut membentuk struktur 3 dimensi. Ini seperti tampak 3 dimensi, seperti nyata. Itu yang kompleks. Lipatan ini distabilkan oleh interaksi antara rantai samping atau gugus R asam amino. Bentuknya itu ada dua juga, globular, ada fibrous. Nah, ini protein globular itu merupakan protein yang melipat padat bentuk bulat atau bola. Contohnya enzim atau hemoglobin. Jadi enzim itu bentuknya seperti ini. Juga hemoglobin juga. Lalu ada fibrous atau serat. Itu protein yang memanjang bentuk serat atau tali. Contohnya kolagen atau keratin. Ini bentuknya serat tali, seperti tali yang saling berikatan. Ini. Nah, selanjutnya ada struktur kuarter. Itu tingkatan yang lebih kompleks lagi dari tersier struktur.
Nah, yang terbentuk ketika 2 atau lebih rantai polipeptida yang sudah memiliki struktur tersier yang bergabung. Nah, ini gabungan dari struktur tersiernya membentuk struktur kuarter. Terlihat beberapa subunit proteinnya ini digambarkan dengan warna merah dan abu-abu. Ini warna merah, ini ada warna abu-abu yang saling mengikat, bergabung menjadi satu kesatuan fungsional yang utuh. Nih. Jadi untuk kuarter strukturnya ini merupakan gabungan dari globular dan fibrous. Dari tersier struktur ini bergabung menjadi satu. Selanjutnya ada uji-uji yang digunakan pada protein. Yang pertama itu ada uji nihidrin itu untuk mengetahui keberadaan asam amino bebas dalam suatu sampel. Asam amino bebas ini adalah asam amino dengan gugus amino yang tidak terikat. Nah, reagen ninhidrin atau C9H6O4 ini ninhidrin bereaksi dengan gugus amino dari asam amino. Ini lalu terjadi oksidatif deaminasi. Lalu menghasilkan CO2 lalu ada aldehida dan hidrin dan tin. Lalu direaksikan dengan ninhidrin lagi sehingga muncul warna biru tua atau ungu pada sampel. Nah, jika pada sampel tersebut bermuncul warna ungu, ini warna ungu atau ya biru tua atau ungu, maka sampel tersebut mengandung amonia atau amina primer atau asam amino. Nah, ini yang pertama amonia, senyawa organik dasar pembentuk amina atau NH3. Nah, yang kedua ada amina, turunan organik dari amonia atau metilamina. Yang ketiga ada asam amino atau penyusun protein yang mempunyai gugus NH2 dan COOH alanin. Nah, yang terbentuk atau bereaksi lagi dengan ninhidrin yang ini menghasilkan senyawa kompleks yang sering disebut Ruhemans purple. Itu berwarna biru tua atau ungu. Jadi apabila pada uji ini mengandung asam amino, iya nggak? Mengandung asam amino, amonia, amina, atau asam amino ini, itu maka pada sampel tersebut akan bereaksi sehingga terbentuk warna ungu atau biru tua. Selanjutnya ada uji Biuret. Nah, pada uji ini digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida dalam suatu protein. Nah, ini hasilnya. Jika pada sampel tersebut mengandung adanya ikatan peptida atau suatu proteinnya, itu maka mengandung protein ini akan berwarna ungu. Ini positif akan berubah berwarna menjadi ungu sampelnya. Apabila pada sampel tersebut tidak mengandung protein, maka akan berwarna biru. Ini blue color. Jadi negatif. Kalau ungu itu positif pada uji Biuret ini. Nah, reaksinya itu apabila suatu sampel direaksikan dengan CuSO4 dan NaOH, maka NaOH ini akan membuat suasana menjadi basah. Lalu CuSO4 akan melepaskan ion Cu2+
yang berikatan dengan ikatan peptida CONH. Nah, pada proteinnya, pada sampel pada proteinnya. Lalu ikatan CU2+ dengan 2 atau lebih gugus peptida akan membentuk kompleks ini, sehingga akan membentuk kompleks yang menandakan bahwa sampel tersebut mengandung protein. Nah, ini kompleks sehingga berwarna ungu violet atau ungu. Jadi pada sampel protein ini maka mengandung pada sampel ini maka mengandung protein karena dia berwarna biru violet atau ungu. Kalau biru saja itu negatif, kalau ungu atau biru violet ini itu adanya protein, maka positif. Selanjutnya ada uji xanthoproteat, yaitu untuk mendeteksi asam amino aromatik terutama tirosin, fenilanin, dan triptofan. Nah, pada uji ini apabila suatu sampel tersebut positif mendeteksi asam amino aromatik ini, maka warnanya akan berubah menjadi warna kuning hingga orange, mengandung asam amino aromatik. Ini tirosin, triptofan, dan fenilanin. Nih, apabila positif mengandung termasuk ke dalam asam amino aromatik, maka akan berubah berwarna kuning hingga orange. Nah, apabila di uji ini tidak terdeteksi adanya asam amino aromatik, maka ini tidak ada perubahan warna. Tetap warnanya tidak mengandung asam amino aromatik. Nah, ini. Lalu pada reaksinya, ketika tirosin ini bereaksi dengan asam pekat atau HNO3. Ketika tirosin, suatu asam amino ini bereaksi dengan HNO3 ini, asam pekat, melalui proses nitrasi aromatik, lalu melepaskan molekul air H2O. Maka molekul airnya akan dilepaskan sehingga terbentuk senyawa nitrotirosin. Gugus NO2-nya masuk ke samping gugus OH. Ini NO2-nya ini masuk ke samping OH yang ini. Nah, reaksi ini ditandai dengan perubahan warna larutan tadi, bisa menjadi kuning atau jingga atau orange. Kalau larutan tersebut tidak ada perubahan warna atau tetap warnanya, maka sampel tersebut tidak mengandung adanya asam amino aromatik pada uji xanthoproteat. Oke. Untuk penjelasan saya mungkin hanya ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.